guru itu kan artinya penghilang kegelapan. Dari gelap ke terang. Iya. Gu dan ru. Jadi kalau dari gelap ke terang, apa sih yang bisa menghilangkan kegelapan? Tentu cahaya. Cahaya. Dan kalau bicara tentang cahaya, maka apa yang bisa menghilangkan kegelapan manusia dari kegelapan ego di dalamnya? Tentu cahaya pengetahuan. Nah, jadi cahaya pengetahuan adalah sesuatu yang menghilangkan kegelapan batin manusia yang disebut sebagai awidya. A artinya tidak, widya itu artinya pengetahuan. Sehingga begitu batin tidak memiliki pengetahuan, dia mengalami kegelapan yang disebut awidya. Sehingga yang bisa menghilangkan awidya atau kegelapan itu adalah pengetahuan itu sendiri. Jadi yang menghilangkan kegelapan adalah pengetahuan. Seseorang yang menghilangkan kegelapan adalah orang yang disebut pembawa cahaya pengetahuan. Jadi kalau dari segi definisi itu, guru itu adalah pengetahuan itu sendiri, bukan si orangnya. Bukan Jadi, sosok fisik orangnya itu. bukan sosok fisiknya, Tapi adalah knowledge. pengetahuannya itu. Jadi kalau godaan pertama yang paling berat itu adalah merasa diri guru. Merasa bahwa dirinya Guru. lebih baik, lebih pintar, lebih terhormat, lebih suci gitu mungkin ya. Ya, makanya sebenarnya saya nggak mau dipanggil guru. Karena saya hanya membawa obor. Obor itu apa? Obor pengetahuan yang dititipkan sama saya hanya pembawa obornya. Gitu. Ya, karena saya pembawa obor, bisa jadi jelaga-jelaganya kena saya. Jelaga-jelaganya kena saya, atau saya bisa terbakar lebih dulu oleh apinya, Iya. atau malah bisa dibutakan lebih dulu oleh terang obor itu. Nah, sehingga ada apa? Salah satu kegelapan manusia adalah disebut sebagai guna. Guna itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri adalah guru atau yang menghilangkan kegelapan. Orang yang membawa pengetahuan bisa digelapkan oleh pengetahuannya. Jadi ketika dia merasa dirinya, aku adalah guru, gitu. Nah, mulai bisa gelap. Karena begitu dia merasa dirinya guru, dia akan minta apa? Dihormati, berlebihan, disanjung berlebihan, diberikan ini itu sebagai bentuk bakti oleh para muridnya. Nah, itu contoh-contohnya. Tapi kalau bisa terkendali sih nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi kalau tidak terkendali, guna itu bisa membuat si orang yang disebut guru itu kemudian menjadi apa? Menjadi terkena kegelapan lain, yaitu kebangsawanan. Merasa dirinya lebih bertahta daripada yang lain. Ini juga tantangan. Setelah dia mendapatkan tahta dari murid-muridnya, ya, singgasana yang bagus, tentu dia akan meminta apa? Harta. Ya, saya juga butuh hidup nih, harta untuk saya mana? Ayo, pajak. Ya, bukan pajak sih sebenarnya. Artinya, dia mengandalkan itu dari para muridnya. Kemudian, tentu dia tahu, ini kalau muridnya membenci dirinya, karena kekurangannya suatu ketika muncul, itu nggak boleh terjadi. Maka dia mengharapkan muridnya mencintainya. Nah, jadi harta, tata, cinta, bahkan guna atau ilmu pengetahuan itu sendiri, bahkan rasa kebangsawanan itu bentuk-bentuk godaan bagi seseorang yang dianggap sebagai pembawa cahaya yang menghilangkan kegelapan atau guru. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai oleh setiap orang, ya. Tetapi ketika kita berbicara sebagai guru dalam konteks manusianya, bukan pengetahuan, maka guru itu bermakna sebagai yang digugu dan ditiru. Yang digugu dan ditiru. Sehingga seseorang yang layak digugu dan ditiru karena dia mendapatkan pengetahuan, tentu adalah orang yang tidak digelapkan juga oleh pengetahuan itu kan. Jadi bagaimana mungkin kita menggugu, meniru, meneladani seseorang yang membawa cahaya tapi gelap? Harusnya kan dia lebih terang lebih dulu. Iya. Maka setidak-tidaknya orang itu terbebas dari 7 kegelapan.
kegelapan duniawi, kegelapan batin. Yang pertama, gelap oleh rupa, kerupawanan dirinya. Jadi guru kalau merasa dirinya rupawan, wah itu bisa menggait murid-murid itu. Oh iya, iya, iya. Ya, dulu saya reinkarnasinya raja ini dulu. Gelap. Kemudian gelap oleh guna, keilmuan. Oh saya yang paling hebat, yang lain nggak ada yang lebih hebat daripada saya. Gitu. Gelap lagi oleh ilmu yang dia miliki. Kemudian gelap oleh dana, oleh kekayaannya. Entah kekayaan hartanya berupa spiritual, ilmu juga bisa gelap. Gelap oleh karena keremajaan, apalagi ada guru-guru ya, tiba-tiba masih remaja, sudah diterangi cahaya pengetahuan dan bisa membimbing orang lain, itu bisa gelap juga. Ada yang gelap oleh keberanian, ya keberanian, saking beraninya menghadapi apa saja. Sini kalau ada hantu-hantu aku yang menghadapi. Terus ada orang yang gelap oleh kemabukan, ya mabuk minuman keras. Tapi yang lebih parah lagi adalah mabuk oleh doktrin, mabuk oleh ajarannya sendiri. Hanya ajaranku yang benar, ajaran lain salah. Nah itu dimabukkan oleh ajarannya sendiri. Lebih berbahaya karena kalau mabuk minuman keras kan paling berkelahi satu sama satu. Mabuk minuman keras itu kan, mabuk ajaran itu kan bisa ngajakin komunitasnya berkelahi dengan komunitas orang lain. Benar. Itu berbahayanya kalau guru tidak tercerahkan sendiri. Kemudian ada jenis kegelapan lain, yaitu apa tadi itu, kulina kebangsawanan yang saya cerita tadi itu. Begitu sang guru menempatkan dirinya sebagai yang harus dimuliakan, tak boleh disentuh apapun begitu. Wah ini berbahaya nih. Karena kalau kita berbicara tentang guru sebagai penghilang kegelapan gitu, bahkan setitik bintang di langit pun tidak takut pada kegelapan malam. Apalagi kalau dia seterang matahari. Ya, sebagai bulan pun dia nggak takut pada kegelapan. Jadi apakah layak guru takut pada kegelapan? Enggak. Justru dimanapun kegelapan, di sana dia berani terjun. Gitu. Oh, gitu ya. Walaupun dia tidak sebesar matahari, walaupun dia hanya sebatang lilin dengan cahaya kecil. Kegelapan apapun dia hadapi. Karena tugasnya mengatasi kegelapan. Oh, iya. Kalau guru itu suci, ya dia bisa menghilangkan segala noda. Bukan kesuciannya ternoda. Oh iya, logis juga ya. Di Bali itu guru dianggap sebagai surya, sebagai matahari. Dan kita tahu, matahari tidak pernah hanya menyinari mobil mewah, emas gitu. Kotoran-kotoran pun disinarinya dengan cara yang sama, betul nggak? Iya. Tidak hanya kegelapan hotel mewah yang diterangi oleh matahari. Gitu. Oh iya. Ya, hutan-hutan yang lebat, yang rimbun pun diterangi oleh terangnya cahaya matahari. Gitu. Nggak ada pilih kasihnya seperti itu. Nggak ada pilih kasih. Gitu. Nggak ada pilih kasihnya. Justru cahaya matahari itu, terang itu akan memilih tempat yang paling gelap kalau boleh. Kecuali gelapnya sendiri bersembunyi, seperti kegelapan bersembunyi di goa-goa yang mungkin tidak bisa, tetapi dengan cara demikian pun dia tetap memantulkan. Pernah nggak? Kayak di kamar itu kan kita kan nggak terkena langsung matahari. Tetapi sedemikian rupa matahari menguatkan frekuensinya supaya terpantul juga ke kamar. Ya. Dalam hubungan guru murid itu, Mas Hendra, guru adalah murid, murid adalah guru. Guru adalah murid, murid guru. Ya. Murid itu bisa menjadi guru yang sedang menguji gurunya. Oke. Contoh begini. Murid yang memuji itu sama dengan guru yang sedang menguji kewaspadaan dan keelingan si guru. Contoh nih. Guru itu kan sering dipuji, oh engkau adalah Tuhan, gitu misalnya. Jadi gurunya didewakan. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah para dewa. Engkau adalah seorang yang tercerahkan. Tapi ketika si gurunya waspada, dia sadar, lalu dia akan menunjukkan kerendahan hatinya. Karena apa? Guru yang sadar mengerti bahwa di dalam diri murid itu ada ruh yang sama, percikan Tuhan yang sama. Ya, artinya kalau dia merasa, oh benar, pujian muridku ini benar, aku memang Tuhan. Dan dia kehilangan kewaspadaan bahwa yang bicara adalah seorang guru di balik itu yang sedang menguji kesombongannya, benih-benih kesombongannya, keangkuhannya, kena dia.
Tapi kalau kita sudah merasa segala pujian, cacian itu biasa-biasa aja gitu, tidak memberikan efek apa-apa. Kenapa? Karena di dalam diri itu, di dalam diri orang yang memuji itu kita lihat sesuatu yang layak dipuji juga. Gitu. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini ada orang kaya, sama-sama kaya, punya uang sama-sama 1 triliun. Okay. Lalu dia memuji temannya itu. Si A memuji si B. Wah, kamu hebat ya, punya uang 1 triliun. Terus yang muji juga punya uang 1 triliun. Yang dipuji bilang apa coba? Ah, sama aja kok. Kamu juga punya uang 1 triliun kan gitu kan. Tapi kalau yang dipuji nggak sadar bahwa yang memuji juga punya uang yang sama, apa yang dia katakan? Oh iya, aku kan memang lebih kaya dari kamu gitu. Dia nggak tahu bahwa yang memujinya juga punya uang yang sama.